Halo sahabat bahasa, selamat berjumpa kembali dalam siaran Siniar Sasambo edisi Ngopi Literasi, ngobrol perihal literasi. Hari ini kita kedatangan tamu dengan wanita cantik, seorang pegiat, seorang pengajar, dan seorang perintis pendiri komunitas literasi. Sudah hadir saat ini bersama kita dengan Mbak Tris Sakti Permata. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Oh iya Mbak, ngobrol-ngobrol nih Mbak ya. Ya. Sudah berapa lama kira-kira Mbak mendirikan komunitas literasi Sara Salus ini Mbak? Ya. Kalau diukur dari kapan digagas itu sekitar Mei 2020. Kemudian kami mulai kelasnya itu Januari 2021. Kira-kira Mbak, apa yang melatar belakangi Mbak bisa membentuk komunitas ini Mbak? Iya, jadi waktu itu saya sebelumnya kan manajer hostel di Kute. Nah, saya lebih setelah pandemi, saya lebih punya banyak waktu luang daripada waktu aktif bekerja, waktu produktif. Nah, akhirnya saya ya lebih sering selancar di internet. Jadinya ketemulah video ada anak-anak tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan umum gitu. Common sense-nya kurang ada. Jadi itu yang kok ada gitu, ini nggak percaya sih sebenarnya, cuman lama-lama saya lihat-lihat juga di lapangan, kadang saya juga ke jalan atau ke desa-desa gitu, saya ngecek-ngecek ya memang benar mereka nggak bisa gitu. Akhirnya saya mikir, wah ini kalau kayak gini terus nih di sekolahnya nggak diajarin atau gimana ya, atau ada learning loss atau apa gitu. Jadinya akhirnya ya udah deh, bulan Desember, sebelum bulan Desember ajukan resign, Desember resign, berhenti dari tempat kerja, kemudian Januari mulai kelasnya. Kelasnya dimulai dari kelas paling rendah atau bagaimana Mbak? Nah waktu itu karena kita kan, saya selama 6 bulan ke belakang itu kan hanya cek gitu teman-teman yang sudah punya komunitas seperti apa. Jadi mereka tuh umumnya mengajar anak-anak usia campur gitu. Jadi mungkin bisa kita mulai dengan itu dulu gitu. Terus mulai awal ngajar bahasa Inggris karena kan saya jurusannya pendidikan bahasa Inggris. Saya ngajar mereka bahasa Inggris. Ada yang bisa, ada yang semangat, ada yang nggak bisa. Yang nggak bisa ini akhirnya saya coba, ini ada cerita, tolong dibacakan. Mereka nggak bisa. Oh gitu. Akhirnya anak-anak nih kalau kita suruh mereka belajar bahasa Inggris sementara mereka belum bisa membaca dengan baik dan benar, ya ini juga bukan yang seharusnya terjadi gitu. Akhirnya kan oke deh, mulai ngajar baca ke mereka. Akhirnya mereka saya bagi ke kelas yang seukuran kemampuan mereka. Jadinya ada yang baru belajar huruf tuh yang anak-anak, kemudian ada yang tidak terlalu lancar membaca tapi sudah bisa sedikit-sedikit, itu bareng. Tapi itu pun masih belum cukup. Oh gitu. Masih belum cukup, masih terus terasa kayak masih ada jarak nih, masih ada ininya gitu. Tapi waktu itu kita juga keterbatasan tenaga. Setelah 3 bulan mengajar, kakak saya baru ikut juga bantu mengajar waktu itu. Nah, kakak saya ngajar khusus di kelas yang dasar. Jadi dia ngajar ke kelas yang baru belajar huruf, baru belajar, masih belum terlalu lancar baca. Yang sudah lancar membaca itu di saya. Tapi ternyata sudah lancar baca pun tidak menjamin dia paham. Betul. Dia bisa baca tapi tidak memahami isi bacaan. Menurut saya ini juga suatu keterbelakangan. Kalau kita bandingkan sama diri kita sendiri mungkin, atau seukuran kita dulu, usia kelas 3 SD itu udah bisa baca dengan lancar, sudah bisa cukup memahami bacaan. Kelas 4 SD, teman saya waktu saya kelas 4 SD, saya ingat betul, dia ikut lomba membuat sinopsis. Lombanya tidak ditulis, cerita itu tidak ditulis, cerita itu dibacakan oleh juri. Teman saya yang ikut lomba itu menulis sinopsisnya. Jadi itu sudah, kalau untuk yang sekarang mungkin itu sudah level SMP. Artinya mundur dia. Iya betul. Artinya mundur. Kenapa zaman dulu kita cemerlang, sekarang kok agak redup gitu. Ada apa gitu ya Mbak? Ada apa gitu. Jadi setelah saya cek-cek, ternyata anak-anak tidak terlalu memahami arti dari setiap kata. Itu yang membuat mereka tidak bisa memahami kalimat secara keutuhan. Itu jadi mulai dari situ saya juga carilah di internet gitu kan, kayak cerita-cerita pendek yang fabel itu. Jadi itu saya cari, kemudian saya
print, saya cetak, saya fotokopi perbanyak, kemudian kita bagikan, kita baca bareng sama anak-anak. Terus setelah itu, jadi saya tanyakan, di akhir saya tanyakan, bisa nggak diceritakan ulang? Ya, ada yang membaca ulang, menceritakan ulang dengan membaca ulang kan sebenarnya dua hal yang berbeda. Iya, tapi saya masih bisa maklumi. Oke, coba sekarang lembarannya dibalik dulu. Nah, coba masih ada nggak yang ingat tadi percakapannya seperti apa, tempat kejadiannya di mana, siapa saja yang jadi tokohnya, tokoh si A itu karakternya seperti apa. Itu berbulan-bulan dilatih seperti itu. Berapa lama itu Mbak kira-kira Mbak? Untuk yang memahami bacaan seperti tadi sekitar 3-4 bulan. 4 bulan ya? Iya. Itu sudah ada hasil yang bisa kita lihat itu ya? Ada. Mereka sudah bisa menceritakan tapi secara lisan. Secara lisan. Iya. Kita tingkatkan sedikit kelasnya ke lebih supaya bisa menulis. Oh gitu ya. Yang dimenulis pun Masya Allah. Perlu greget ini sepertinya Mbak. Greget ya karena kalau nggak dari sekarang ya kapan lagi kan? Iya, betul. Tapi waktu kita uji mereka sedikit dengan menulis, yang diceritakan yang ditulis itu apa yang mereka katakan. Jadi tidak terstruktur, tidak ada titik koma, saja semua kata dari awal sampai akhir, tidak ada titik tanda koma. Bacanya juga. Tidak ada. Apalagi kalau kita kayak kata-kata aduh itu kan harusnya tanda seru kan? Tidak ada. Itu jadi sedikit demi sedikit apa ya fungsinya koma, apa fungsinya titik. Jadi koma itu untuk kita istirahat sejenak, ambil nafas, tapi tidak mengubah arti dari kalimat secara keseluruhan. Itu yang seperti itu yang seperti itu ya. Dan itu untuk anak kelas 3, kelas 4 SD waktu itu saya ajarin. Luar biasa Mbak ya. Iya. Enggak, dengan kelas 3 SD dan kelas 4 itu sudah bisa seperti itu, luar biasa Iya, Mbak. benar. Jadi kita coba gitu, coba. Ya saya pahami sih setahun pertama itu memang trial error ya istilah kalau bahasa Inggrisnya. Jadi uji coba, kemudian gagal, uji coba gagal. Kalau sekarang alhamdulillah sudah lebih tertata, terstruktur. Berarti anaknya kurang bisa ini metodenya gitu. Metode ini tidak berhasil, kita cari metode lain. Itu sudah dijalankan. Iya. Jadi itu sih intinya secara keseluruhan. Ada teks, ada tulisan, ada yang tidak bisa huruf, ada yang tidak bisa membaca, ada yang bisa membaca tapi tidak paham. Tapi mereka ketika belajar itu disatukan di dalam kelas atau memang dipisah-pisah? Awalnya disatukan, tapi setelah kita tahu bahwa ternyata mereka memiliki perbedaan, kita akhirnya pisahkan mereka. Pisahkan, dibagi kelasnya. Per kelas itu berapa biasanya Mbak? Kisaran 10-12 per kelas. Banyak juga ya? Cukup banyak. Awal-awal itu kita punya 50-an siswa ya? Jadi itu dibagi ke 3, ke 4 gitu, ke 3-4 kelas. Tapi yang setelah itu saya tidak terlalu fokus ngajar bahasa Inggris. Enggak, karena mau fokusnya mereka bisa dulu gitu. Bisa dulu. Iya, karena gimana ya, kita juga semakin, saya sendiri kan jurusannya itu, jadi semakin saya belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia saya juga semakin terasa. Kayak ini yang mungkin harus saya sampaikan ya. Teman-teman mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kita umumnya bilang ayo kalau misalnya anak-anak jadi dia harus mandi kan, ayo nak dibuka dulu bajunya gitu. Ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kita tidak bisa bilang open your clothes karena itu bukan padanannya. Harusnya kita take off. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia take off itu artinya tanggalkan. Padahal dalam bahasa Indonesia memang tanggalkan bajunya kan. Membuka baju. Bukan membuka baju, yang dibuka itu pintu atau jendela. Iya, betul. Tapi dalam bahasa Indonesia kalau pakaian itu tanggalkan. Kenakan itu kan memakai. Dalam bahasa Inggris kenakan pakaianmu itu wear artinya gitu. Jadi dia mau belajar bahasa Inggris pun bahasa Indonesianya harus cukup bagus. Iya betul Mbak. Karena modal ya bahasa Indonesia itu. Betul. Alih bahasa di kepala kita itu yang otomatis. Iya, secara otomatis dia nanti begitu. Jadi saya bilang sama teman-teman juga, benar bahasa Inggris itu diperlukan, tetapi memahami bahasa ibu itu modal dari semua bahasa saya bilang. Mau bahasa daerah sekalipun, bahasa apa di dunia ini, modalnya harus bisa bahasa nasional, bahasa ibu. Iya, itu saya tekankan sama teman-teman sih gitu. Terus sekarang untuk staf pengajarnya bagaimana ini Mbak di sana? Saya sama kakak. Hanya berdua? Berdua. Kita memang kesusahan ya cari tenaga pengajar.
cari relawan susah, cari pengajar pun lebih susah lagi. Cari pengajar susah, cari relawan lebih susah lagi. Pengajar dalam artian kan pasti kita kasih insentif gitu, tapi itu juga masih kurang karena banyak yang fokus pada pemenuhan ekonomi mereka. Jadi nggak sempat soalnya harus kerja ini gitu. Padahal mereka punya kapasitas untuk mengajar itu, dan pasti kita juga akan sharing semua materi dari kita gitu. Betul. Kita nggak mau dia yang ngajar dengan seacak itu dia mengajar, itu tidak, karena itu kasihan ke anak-anak. Jadi kita harus ini kelas yang anggap saja kelas A, kelas B, kelas C ini materinya untuk kelas A, ini tema materinya silahkan dikembangkan. Itu baru kita bisa lakukan. Tapi kalau dia datang dengan materi baru yang di luar materi fokus program kita, ya kita juga harus diskusikan kembali yang seperti itu. Mbak, ya berarti memang harus dipersiapkan Mbak ya. Harus dipersiapkan. Terus Mbak, untuk praktik baik dari anak-anak ini sendiri hingga saat ini, menurut Mbak Tris ini bagaimana perkembangannya? Praktik baik dalam artian kegiatan anak-anak, kegiatan literasi. Kalau kegiatan literasi tetap seperti itu sih. Mereka pakai baca buku. Udah standar sekali baca buku. Jadi kalau saya belum datang gitu, sudah janjian jam segini kita ngajar, anak-anak baca buku, atau kadang ada yang mendongengkan teman-temannya, itu ada yang seperti itu. Kalau dari program kami praktik baiknya yang paling utama itu anak-anak sekarang sudah cukup bisa untuk menceritakan cerita kembali. Itu dia sudah lumayan bisa. Ya nggak kayak dulu gitu. Dan sekarang tetap ya kita kayak tanyakan, ini artinya apa ya? Ini tuh apa ya? Misalnya sepeda motor tuh apa ya? Oh, sepeda motor tuh alat kendaraan, alat transportasi, rodanya 2. Seperti itu aja kita sudah menurut kami itu suatu peningkatan gitu. Yang luar biasa. Iya, nggak kayak yang kayak diem aja gitu, nggak tahu dia ngerti atau nggak perintah pertanyaannya itu dia paham atau enggak gitu. Sudah ini sih sekarang sudah mampu mengekspresikan diri dalam bentuk tulisan gitu, sudah mampu bikin cerita. Anak-anak sudah bisa bikin cerita. Luar biasa ya. Tinggal dikumpulkan untuk dibukukan. Iya, dikumpulkan untuk dibukukan, kemudian ditambahkan di sunting sedikit oleh kami gitu, itu aja sih. Anak-anak sudah sampai pada level itu. Untuk program literasinya, untuk program bahasa Inggrisnya anak-anak sudah cukup percaya diri untuk memperkenalkan diri. Terus sudah tahu juga banyak kosakata. Itu peningkatan menurut kami, dan kepercayaan diri meningkat. Anak-anak tuh dulu ya ampun, ayo nak jangan malu-malu gitu. Malu sama teman-temannya, loh kok malu gitu. Akhirnya sedikit demi sedikit ada yang dari nggak bisa baca sama sekali jadi juara kelas, ada yang bertahan juga sudah 2 kali juara kelas, ada yang seperti itu. Dan itu kepercayaan dirinya yang meningkat. Karena gurunya juga ngasih tahu gitu kan ke kakak gitu. Dia belajar di sana, iya. Di kelas juga lumayan pintar anaknya. Iya sekarang dia lebih percaya diri, kalau ada soal dia tunjuk tangan gitu mau jawab gitu. Dan ya seperti itu sih kalau anak-anak percaya dirinya yang saya sangat rasakan untuk motivasinya. Karena kita nggak ada istilah anak bodoh kalau di rumah itu. Kita hanya ada istilah belum bisa. Jadi supaya bisa belajar ya nak. Tetap aja dipaksa belajar. Ayo Mbak, silahkan minum dulu Mbak. Tuh. Kemudian Mbak, ini kan masyarakat sekitar. Terus gimana respon dari orang tua mereka setelah anaknya mungkin masuk di dalam komunitas Saras Halus ini Mbak? Kalau orang tua alhamdulillah mendukung ya. Karena dukungan orang tua itu kan nggak harus mereka yang tepuk tangan. Sekedar mengizinkan anaknya ke kami juga itu sudah termasuk dukungan menurut kami. Karena banyak saya juga mengajar di beberapa tempat. Ada anak yang tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk belajar seperti itu. Itu kan kegiatan setelah sekolah. Jadi mereka harus pakai pakaian yang rapi, mungkin yang bersih, dan ada orang tua yang komplain. Jadi saya lebih sering nyuci baju jadinya, padahal anaknya pergi belajar doang coba gitu kan. Betul. Tapi alhamdulillahnya di rumah itu dukungannya benar-benar luar biasa ya, seperti kayak misalnya kayak gini, Bu kalau memang nanti ada butuh biaya kasih tahu aja,
Oh gitu ya. Iya, kalau anak-anak pergi karya wisata gitu, kasih tahu aja berapa biayanya. Nanti kita bantu, asal jangan ke pantai katanya. Oh. Saya bilang ya kalau ke pantai saya juga nggak kuat gitu kan, karena harus ngejaga anak karena katanya ada musibah. Saya bilang kita perginya mungkin ke museum atau ke botanic garden gitu, yang ada unsur edukasinya. Kita pernah lakukan itu. Dan dukungan orang tua yang lain mereka bantu untuk publikasi baik. Nah untuk publikasi baik ini saya cukup jadi perhatian sekarang ya, karena kita sudah di zaman digital, di era internet, semua pegang internet, semua punya akses. Jadi kita mau mengatur bagaimana pandangan orang terhadap kegiatan anak-anak itu hanya hal yang positif, bukan anak-anak yang ditonjolkan dalam situasi kesedihan. Itu yang saya pikirkan belakangan ini. Jadi kalau foto-foto ini dibagi ke anak-anak, ke orang tuanya, ya bagus juga, tapi tetap kita bantu supaya narasinya adalah anak berprestasi, anak pinter, anak baik, anak bahagia, anak bahagia dan selalu bahagia. Tidak ada foto anak-anak yang sedang sedih, itu nggak ada. Kita nggak posting yang seperti itu, betul. Tidak gitu. Itu sih orang tua sekarang sudah cukup lebih lebih proaktif gitu sama kegiatannya. Kapan lagi gitu kegiatan yang ini, atau mana nih foto-fotonya kita posting gitu ya. Nah, kebetulan kemarin kan sempat kita kesana juga ya, melihat langsung lokasi Mbak Kris di sana luar biasa. Selain literasi, apakah numerasi juga diajarkan di sana, Pak? Tidak terlalu banyak, tapi kadang-kadang anak-anak suka numerasi, suka sekali. Tapi begini ya, Lombok Tengah ini tingkat literasinya setingkat lebih tinggi daripada literasi baca tulis. Oh begitu. Di Lombok Tengah. Nah, sayangnya anak-anak ini hanya memahami matematika itu sebagai angka. Padahal tidak. Kejadian sehari-hari juga bisa termasuk literasi numerasi. Misalnya coba pergi beli telur dulu 3 biji gitu. Habis itu astaga kurang nak, coba beli 1 lagi. Berapa ya jumlah telur kita sekarang? Itu kan praktik sehari-hari. Praktiknya itu. Ada kemampuan memahami percakapan, ada literasi dasarnya, ada juga literasi numerasinya. Itu yang masih tidak terlalu dipahami oleh anak. Entah saya tidak terlalu tahu masalahnya di mana ya. Mungkin di rumah anak-anak tidak terlalu dilibatkan dalam kehidupan berumah tangga yang untuk sekedar urusan orang tua ke anak atau anak orang tua, mungkin tidak terlalu dilibatkan. Orang tua mungkin sibuk dengan pemenuhan ekonomi, jadi anaknya dibiarin aja main kemana. Kalau di kampung begitu. Karena di kampung dekat rumah itu kan rumah tidak ada pagar, tidak ada jadi halaman bersama. Anak-anak main di situ, orang tua mungkin bapaknya mungkin sibuk kerja uang, ibunya sibuk beresin rumah, mungkin yang seperti itulah ya. Jadi itu yang saya kira yang buat anak-anak tidak terlalu bisa memahami literasi numerasi. Kita dulu memang cukup sering belajar matematika numerasi itu, tapi hanya dalam sebatas kata, sebatas angka. Nah, ada dulu mungkin orang-orang ini tahu yang mencongak. Mencongak. Jadi, anak-anak itu hitungan detik dia bisa jawab cepat ya. Tapi ketika saya mencongak dalam bentuk cerita, dijumlahkan atau dikurangi ya Bu ya, mulai berpikir mereka, jadi bingung sendiri mereka. Jadi disitulah yang saya lihat, karena mereka memang tidak memahami literasi baca tulis itu sendiri, tidak memahami arti bacaan. Itu yang membuat mereka tidak tahu bahwa ini hanya operasi penjumlahan, operasi pengurangan. Belum lagi kalau kita tambahkan pembagian perkalian, bingung lagi. Jadi yang sangat dasar yang penjumlahan pengurangan pun mereka belum terlalu bisa. Itu makanya kita anggap mereka memang pintar mungkin dalam menyelesaikan angka, tapi uji lagi dalam soal cerita bisa nggak dijawab, ternyata enggak. Nah, trik atau teknik dari Mbak mengajarkan itu bagaimana? Kehidupan sehari-hari. Jadi kita masukkan misalnya pakai bahasa Sasak ya, karena mereka masih ini. Untuk yang khusus untuk literasi numerasi saya alih bahasakan ke bahasa Sasak. Jadi kayak misalnya gini, Bapak membeli semangka 10 biji, 10 buah. Ibu membeli sebanyak 20 buah. Ada berapa jumlahnya sekarang? Saya alih bahasakan ke bahasa Sasak.
Lamun ama ameli 10, ina ameli 20, pira jari inti coba romboon gitu. Baru mereka paham. Baru mereka paham. Oh iya kenen gitu. tapi itu teknik ya. Teknik. Jadi kita juga nggak paksakan mereka untuk tetap harus cepat bisa berbahasa Indonesia karena di rumah mereka tidak berbahasa Indonesia. Jadi dialih bahasakan dengan hal-hal yang lekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin tidak dengan buah semangka, mungkin dengan karena musim layang bisa pakai layangan. Seperti itu. Iya, betul ya, Mbak. Terus mungkin Mbak punya harapan ke depan untuk komunitas Rasalus ini seperti apa, Mbak? Kita berharap dari segi fasilitas sebenarnya ya, karena sekarang ini kami kan masih di satu petak kecil gitu yang kami sewa, tapi ternyata ada banyak sekali potensi dari diri anak itu yang kita lihat. Anak ini ternyata dia bisa bercocok tanam, dia sudah tahu aturan bercocok tanam seperti apa gitu. Di situ kan kita bisa masuk ke literasi lingkungan, kemudian literasi baca tulis tetap masuk karena mereka nanti akan membaca instruksi tanaman ini. Ini coba perhatikan di hari kelima setelah menanam, itu kan literasi baca tulis. Iya, betul. Jadi untuk mengkombinasikan, menggabungkan semua itu kita butuh tempat. Kita memang belum ada tempat sih sekarang yang lebih layak ya untuk arena bermain anak-anak. Itu sih harapan kita, sama mudah-mudahan nambah relawan atau pengajar deh, nggak apa-apa walaupun pengajar. Ya, mudah-mudahan ditunggu ya relawan-relawan kalau yang ada yang berminat ya untuk membangun gitu. Benar, mungkin yang KKN bisa betul. Atau yang lagi 2 bulan nih wisuda nggak ada kegiatan, boleh lah datang. Boleh yang KKN atau yang bentar lagi lulus kuliah untuk boleh mempraktekkan ilmu mereka ya. Karena kalau saya kan dulu memang jurusannya pendidikan tapi nggak pernah ngajar. Iya, betul. Setelah 1 tahun lebih mengajar, ternyata mengajar itu keahlian yang memang harus terus diasah. Jadi dia kalau kita nggak ngajar sekarang, kita nggak bisa menguasai kelas, kita nggak bisa menguasai diri kita juga gitu. Anak-anak kayak gini kita nggak tahu gimana caranya untuk mengatasinya. Anak yang bandelnya seperti ini, bandelnya seperti itu kan ada trik khusus. Dan semakin kita terasa, semakin kita punya jam terbang yang tinggi, kita kan jadi lebih percaya diri untuk gini caranya dikelola nih anak yang seperti ini gitu. Masalah jam terbang dan peningkatan kapasitas guru maupun anak-anak pengajar, kita selalu, saya sama kakak saya Kak Novi, kita selalu berusaha untuk meningkatkan kapasitas. Kemarin kita sudah ikut lewat Zoom meeting sih, read aloud training of teacher gitu, training of trainer itu read aloud dari Jakarta, dari read aloud Indonesia itu kita ikut, walaupun berbayar kita tetap ikut untuk tahu gimana nih caranya. Kemudian ada seminar tentang literasi apa, itu kita tetap ikuti karena sedikit tidak, walaupun ada beberapa hal yang diulang, semakin dia diulang semakin kita peka bahwa ini ternyata masalah besar. Kalau nggak disampaikan, kalau nggak diulang-ulang, kapan kita tahu itu jadi masalah? Jadi itu sih. Dan untuk anak-anaknya ya saya harap ya jangan nikah dini. Minta tolong. Jangan nikah dini karena itu menghambat pertumbuhan indeks perkembangan manusia, itu pembangunan manusia sangat menghambat. Itu nggak ada fungsinya deh gitu. Tapi kasusnya gimana untuk saat ini? Dusun Bererong itu dusun tertinggi pernikahan dini. Pernikahan dini di Desa Nyerot, Kecamatan Jongat itu tertinggi. Itu data tahun 2019. Memang banyak. Anak-anak sekolah. Umur 16, umur 13, ada yang SD kelas 6 nikah juga ada. Pernah kejadian. Dan tidak berakhir bahagia. Bercerai, berapa bulan kemudian cerai gitu. Sayang karena sekali, beda sekali kan. Kita mungkin kalau masih di bawah 17 kan mungkin baju kita buang sembarangan aja, nggak ada orang yang peduli gitu. Tapi kalau udah menikah, apalagi nih tinggal sama orang tua, yang umumnya di Lombok kan tinggal sama mertua, ya kan kita di ini beda lagi gitu. Harus bisa ini. Ya itu sih yang kita galakkan secara tidak langsung sebenarnya ketika kita mengajar itu. Kadang saya bilang sama anak-anak, iya nanti ini kata-kata seperti ini, kita juga ajarkan kata baku dan tidak baku kan. Kata-kata baku seperti ini, yang lelah itu kata baku, capek itu kata tidak baku, yang seperti itu nanti dipakai waktu kuliah ya nak ya, waktu skripsi. Biar mereka tahu apa ya itu skripsi, apa ya itu kuliah gitu.
Sudah sejauh itu berarti sejauh itu gambarannya. ya, karena kalau kita nggak gaungkan dari sekarang, takutnya dia malah mendengar hal-hal yang di luar dari itu. Walaupun nggak tahu mungkin ya berapa tahun kemudian skripsi mungkin ditiadakan seperti wacana, ya nggak masalah juga, atau juga mereka akan disuruh bikin tulisan ilmiah. Karya tulis. Ya tetap aja, jadinya kan tetap aja ada harus karya tulis ilmiah, dan itu butuh proses yang harus diulang-ulang terus untuk menumbuhkan ke anak-anak. Nah, kamu kalau nulis karya ilmiah itu ada aturannya. Oh iya. Ada aturannya baca tulis supaya orang yang baca itu paham dan runut berpikir. Jadi yang dituliskan itu misalnya mungkin dari skala 1 sampai ke 10. Jenis-jenis teks yang ada yang seperti segitiga kayak gitu. Saya seperti itu ke selalu anak-anak. Memberikan ini ya gambaran-gambaran jauh ke depan. Jauh ke depan, mikir harus ke depan saya bilang. Kalau hari betul. ini kita cuma makan hari ini, besok kita harus mikir besok mau jadi apa saya bilang. Penanaman itu perlu ya, Mbak ya. Memang dari segi kependidikan kita mungkin agak tegas ya sama anak-anak. Saya benar-benar tahu bahwa kita cukup tegas ya. Kakak saya juga cukup tegas kita ke anak-anak. Tapi yang ingin kita lihat adalah bagaimana anak-anak ini jadi anak-anak yang berkelakuan baik, terdidik, berwawasan luas. Intinya yang pertama berwawasan perilaku baik dulu, dia tahu sopan santun, dia tetap menghargai budaya, menghormati menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih muda, yang seperti itu. Kemudian baru kita bisa tambahkan ilmu pengetahuan, segala macam kan banyak sekali ilmu pengetahuan ini ya, nggak selesai di sini. Tapi memang inti utamanya untuk tahu ilmu pengetahuan lain ya memang harus bisa baca gitu kan, dan harus memahami itu. Jadi kembali lagi ke literasi, kembali lagi dan muaranya lagi. Itu deh gitu. Itu. Dan saya harap ya literasi ini kalau nggak bisa jadi mata pelajaran utama di SD atau SMP, seminimal dia jadi pelajaran ekstrakurikuler deh. Gitu. Atau mulok. Daripada muloknya isiannya yang tidak terlalu konstruktif, mungkin bisa ke literasi. Dan yang ngajar literasi kan siapa aja bisa ngajar, asal dia punya kapasitasnya gitu kan. Itu yang saya benar-benar harapkan untuk anak-anak Saras Alus. Secara komunitas kita tidak terlalu memaksakan diri untuk jadi lebih besar. Kami tidak paksa itu. Kalau ada yang mau membantu kami untuk jadi lebih besar, kami terima, tapi tetap kami lebih ke manusianya deh gitu. Sumber daya manusianya, entah anak-anaknya kayak dikembangkan kapasitasnya, atau kita sebagai pengajar diberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas. Kami lebih fokus ke situ sih sebenarnya, bukan secara organisasi. Toh juga nanti kalau anak-anaknya sudah terkenal cerdas, pintar, kami juga sudah lebih banyak relasi, akan besar dengan sendirinya. Itu sih yang kami pikirkan secara organisasi. Tapi tetap kita mau anak-anak dan kami sebagai pengajar terus berkembang. Terus berkembang itu. Terus bagaimana harapan Mbak Tri sendiri terhadap program pemerintah nih sekarang nih, gerakan literasi? Iya, banyak banget digaungkan. Gimana nih Mbak? Semakin sering aja. Semakin sering biar merata ke semua lini, karena alur dari pusat ke bawah itu banyak sekali di situ. Dan walaupun kita ngomong misalnya gugus aja sekarang, gugus sekolah berapa gitu, di situ sudah banyak sekolah. Dalam sekolah ada birokrasinya masing-masing. Setelah itu kemudian ada anak-anaknya. Anak-anaknya bagaimana di keluarganya, sangat banyak perintilannya kalau literasi ini yang baik dari program pemerintah manapun. Saya selalu percaya itu program yang baik. Eksekusi lapangannya yang harus perlu terus dievaluasi. Menyasar enggak? Betul. Nyampe enggak programnya gitu ke masyarakat? Siapa yang diuntungkan? Harus anak-anak. Itu yang harus diuntungkan. Jadi jangan sekedar program literasi ini seremonial. Tapi lebih ke langsung deh praktik baiknya gimana? Praktik baik di lapangan. Praktik baik di lapangan seperti apa? Ya mungkin komunitas-komunitas ini diberikan bantuan sumber daya fasilitas, misalnya buku seperti itu ditinggal, karena buku tetap kita butuh ya, selalu udah baca sekali ya harus baca yang lain lagi gitu kan, jadi tetap kita butuhkan. Kemudian peningkatan kapasitas gurunya, jangan selalu berpatok pada dana deh gitu. Itu yang saya perhatikan banyak juga. Banyak hal lain ya Mbak ya? Iya, banyak hal lain. Jangan hanya mikir dananya nggak ada kita nggak bisa jalan. Nggak
nggak gitu. Jadi tetap kita harus prioritaskan kembali bahwa program literasi apapun bentuknya dan dimanapun itu tujuannya untuk anak. Kalau masalah dana program memang benar kita butuhkan, tetapi kita gunakan daya pikir kita bahwa ada banyak sekali materi tanpa berbiaya yang bisa kita gunakan. Dari sekedar ini saja, ini sudah bisa jadi bahan literasi. Ayo nak coba jelaskan apa yang anak-anak lihat di sini. Oh ya, ini ada apa? Mereka nggak tahu kadang yang ini apa kan bahasa Indonesianya. Ini dia nggak tahu, ini warnanya juga mungkin anak yang cowok kan yang tidak bisa kan bisa tidak memahami warna kan yang cowok aja. Jadi anak-anak cowok ya warna apa ini nak, anak ini warna apa? Ya dari sini saja. Sudah bisa kok. Sudah banyak hal yang bisa dijelaskan. Banyak hal. Bisa nggak menceritakan tentang ini? Jadi dia tulis ada secangkir teh. Titik atau koma setelah itu. Itu juga bentuk literasi lagi. Jadi kalau masalah dana silakan bagi teman-teman yang memang ingin ke sana, saya tidak menghalangi, tapi mari kita lihat dari hal-hal yang sederhana dulu, yang lebih lekat dengan kehidupan anak-anak. Yang seperti ini pasti mereka lihat, ada orang datang disuguhi, itu sudah pasti lihat. Gitu ya. Iya, bahkan dari cerita bahwa ada tamu datang disuguhi minuman, itu juga sudah jadi contoh baik bahwa tamu itu harus dihormati. Sangat sederhana, tidak butuh biaya untuk kita menjelaskan yang seperti itu. Iya, kan? betul. Jadi kita kembali ke yang dasar-dasar dulu deh, gitu. Itu ya, Mbak ya. Dasar dan keseharian dan sederhana tentunya ya. Sederhana untuk anak-anak itu. Sederhana. Ya, gitu. Terus pasti Saras Alus ini punya cita-cita, Mbak. Punya. Cita-citanya dari komunitas Saras Alus ini apa, Mbak? Secara komunitas kita mau mandiri secara finansial. Dalam arti kita punya badan usaha untuk kita mengembangkan program kita. Mengembangkan program dalam artian hal-hal yang tidak bisa kita beli sekarang, kita bisa beli mungkin mainan edukatif seperti itu. Itu banyak yang kita tidak bisa beli. Kemudian buku-buku sejenis ensiklopedia, itu kan lumayan mahal harganya. Itu memang tidak bisa kita beli sekarang, tidak bisa kita adakan. Tapi secara jangka panjangnya Saras Alus ini cita-citanya pengen kasih beasiswa ke anak-anak. Itu dari dulu memang kita sudah rancang. Gimana ya anak-anak ini nanti masuk SMP, kita bantu seperempatnya deh, 25% dari biaya sekolah. Atau kita bantu buku tulisnya. Itu yang kita harapkan. Tentu dengan beberapa kriteria, misalnya anak ini tetap masuk, anak ini seperti ini, anak ini memang memiliki keterbatasan secara ekonomi. Itu memang mau kita bantu yang seperti itu. Dan untuk tujuan jangka panjangnya lagi, kalau anak-anak ini kuliah, bisa nggak sih kita carikan beasiswa untuk membantu mereka? Itu yang kita dari sekarang kita sudah pikir nih, kalau dia ini cocoknya kuliahnya jurusan ini gitu. Oke, berarti kalau untuk kuliah sekarang yang kuliah S1 juga kan sudah banyak beasiswa ya yang ada untuk S1, nggak kayak dulu banget, nggak kayak dulu. Mencari dulu. Kalau dulu mungkin beasiswa S2, S3. Kalau sekarang kan yang sedang kuliah pun dia dapat beasiswa gitu. Dan itu juga kenapa kita ingin relasi yang lebih banyak, kapasitas yang lebih banyak, supaya kita bisa bantu ini ada anak ini, kita bisa bantu advokasi ke lembaga atau organisasi yang bisa memberikan beasiswa. Kita bantu advokasi ke mereka. Itu tujuan jangka panjangnya. Tapi dari sekarang sudah kita rancang gimana alur-alur beasiswanya, walaupun saya nggak ikut, tapi ini alurnya, ternyata yang dibutuhkan ini, yang ternyata dibutuhkan ini gitu. Kadang saya bilang sama anak-anak, kalian kalau tes jadi PNS, tentara, catatan yang ikatan dinas, itu ada soalnya yang seperti ini. Kalian lihat nggak perbedaannya? Nggak dijelaskan perbedaannya mana, tapi kalian harus pilih. Nah, makanya harus sering-sering berlatih melihat apa sih yang ada dalam suatu benda itu. Itu kan kalau tes kayak gitu kan logika deh. Logika nggak kayak hitung-hitungan. Ada sih hitungannya, cuman tetap aja dia pakai logika. Misalnya juga kadang ada soal 15 kali 5, misalnya 4 kali 4 kan 16. Atau misalnya 15 kali berapa ya? 15 kali 3 misalnya. Kan yang terakhirnya kan 5, satuannya kan 5. Jangan pilih selain yang satuannya 5. Lihat dulu di soalnya, kalau ada jawabannya 10, 20, 30,
kemudian 45, ya pasti yang 45 itu jawabannya karena 5 terakhir satuannya. Logika berpikir yang demikian yang kita ajarkan. Iya, supaya mereka nggak lama mikirnya gitu. Oke, terima kasih. Ternyata begitu banyak pengalamannya Mbak Alis, luar biasa. Ya, masih terus ingin berkembang kita. Ya. Kami doakan semoga memang kedepannya Saras Alus bisa lebih berkembang lagi, cita-citanya tercapai, dan praktik baiknya terus bisa ditularkan ke seluruh komunitas tentunya Mbak ya. Tentunya. Dari perbincangan kita tadinya bisa saya menyimpulkan bahwa begitu besarnya peran literasi dalam kehidupan sampai dengan dari anak-anak hingga dewasa nanti. Oke, mungkin itu saja cukup kali Mbak ya. Boleh. Oke, itu tadi bincang-bincang menarik kita bersama Mbak Tris. Terima kasih Mbak Tris sudah datang. Semoga pembahasan tadi bermanfaat untuk sahabat bahasa di rumah. Jangan lupa untuk menyukai dan mengomentari video-video dari Siniar Sasambo khususnya Ngopi Literasi, dan jangan lupa juga untuk klik lonceng notifikasi agar mendapatkan info terbaru dari kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih untuk melanjutkan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Nah, sahabat bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah, maka dari itu sahabat bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.